Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dari Prodi Manajemen ya, Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis atau FEB Universitas PGRI Madiun. Teman-teman semuanya, bahagia sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan materi yang kedua. Materi kita ini masih ada kaitannya dengan materi yang pertama. Materi pertama kita belajar untuk memahami pengertian Pancasila, karena Pancasila itu sebenarnya kita review sebentar tentang yang kemarin. Jadi Pancasila itu sebenarnya bukan diciptakan oleh Soekarno, bukan diciptakan oleh Muhammad Hatta, bukan pula diciptakan oleh Ki Bagus Hadikusumo dan teman-teman. Tapi yang jelas Pancasila adalah kristalisasi dari nilai-nilai yang telah ada sejak dulu. Jadi sejak dulu itu sudah ada yang namanya Pancasila. Jadi jangan sampai keliru kita menganggap bahwa Soekarno lah pencipta Pancasila, kemudian kita menganggap beliau itu adalah pahlawan yang luar biasa. Tidak. Pancasila itu sudah ada sejak bahkan sebelum Soekarno lahir ya. Bahkan sebelum ada Majapahit lahir itu sudah ada Pancasila. Walaupun memang Pancasila itu dianggap lahirnya di masa-masa era Majapahit ya, dengan bukti kitab Negara Kertagama atau kitab-kitab Sutasoma dan seterusnya yang menjadi landasan adanya Pancasila dan juga landasan adanya dasar negara Bhinneka semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi sebenarnya sejak zaman masih Jawa masih dikuasai oleh Singosari maupun Jawa masih dikuasai oleh Medang Kamulan dan seterusnya yang punya raja yang adil yang namanya Ratu Sima, itu Pancasila itu sudah ada di dalam setiap budaya, setiap lika-liku peri kehidupan ya, bermasyarakat di antara orang-orang di Jawa maupun di daerah-daerah kekuasaan kerajaan-kerajaan pada masa itu ya. Dulu memang kerajaan itu terpusat di Jawa ya, di Jawa dan Sumatera atau Andalas, Pulau Andalas dulu namanya Sumatera. Jadi memang Kalimantan dan seterusnya itu memang dulu bisa dikatakan mereka negara jajahan dari Kertanegara, Singosari kan ya. Jadi artinya otomatis dasar-dasar Pancasila ini memang juga dianut tidak hanya di Jawa tapi di daerah-daerah kekuasaan Kertanegara, itu Singosari dan seterusnya. Ya, jadi yang harus dipahami adalah bahwa Pancasila itu tidak diciptakan, tetapi memang sudah ada dan kemudian digali kembali oleh para bapak bangsa pendiri bangsa kita, Soekarno, Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Dr. Cipto Mangunkusumo dan seterusnya ya, bapak pendiri bangsa kita. Kemudian diolah oleh Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno, dan kemudian jadilah Pancasila yang kita kenal sekarang ya. Jadi jangan mengecilkan peran para bapak bangsa kita. Kemudian Pancasila itu sebenarnya gampang dipahami ya. Artinya saya ini tidak menuntut teman-teman untuk harus tugasnya ini tidak ya. Teman-teman nanti belajar Pancasila itu kan biasanya memang teman-teman pasti mikirnya sudah wah ini seperti PPKN gitu ya. Membosankan, bikin ngantuk dan seterusnya. Tapi saya nanti tidak akan banyak cerita tentang materi ya, tapi lebih banyak mungkin saya akan berbicara pengalaman yang telah saya alami dan penelitian yang telah saya lakukan ya, yang saya telah buktikan secara empiris maupun secara normatif bahwa seperti apa toh Pancasila itu penerapannya di dalam dunia politik sekalipun ya. Karena Pancasila itu akan berhubungan erat dengan politik. Kita tidak akan bisa lepas dari politik karena memang yang namanya politik itu adalah bagian penting dari pelaksanaan Pancasila. Pancasila tidak akan bisa terlaksana dengan baik jika tidak dalam sistem politik yang tepat atau sistem politik yang baik. Nah ini saya masih ini PPT saya itu ternyata kalau dilihat di
Chrome, di laptop yang Chrome ya, laptop yang teman-teman mungkin punya laptop murah yang namanya laptop Chrome. Program dulu ada program pemerintah ya. Ada program bukan program pemerintah. Laptop Chrome ini program pemerintah Amerika Serikat dulu untuk meningkatkan apa namanya pembelajaran di sekolah karena sistemnya sederhana tetapi tidak diminati pada akhirnya di Indonesia itu kan maunya kan laptop-laptop yang apa namanya laptop-laptop kelas gaming begitu ya. Jadi ini saya edit dulu karena tulisan-tulisannya menjadi tidak apa namanya ya tidak rapi ya. Kalau di laptop biasa bisa, tapi kalau di laptop aku kok nggak bisa ini. Ya, begitu teman-teman untuk perkenalan kita sekaligus ya, materi yang pertama kemarin. Jadi Pancasila itu adalah panca dan sila, artinya batu pijakan ya. Jadi Pancasila itu batu pijakan atau landasan. Kalau zaman dulu teman-teman mungkin tidak pernah mengalami ya, seperti era saya, dulu itu masih ada namanya padasan. Padasan itu kalau apa namanya kalau kita mau berwudu itu biasanya kan tempat wudhunya di luar begitu ya, dipisahkan dari kamar mandi atau dari sumur begitu agak agak jauh begitu. Biasanya ada semacam batu landasan atau namanya bancik begitu. Bancik itu adalah batu landasan ditata sedemikian rupa untuk menuju ke tempat wudhu itu. Itu namanya bancik atau kalau ya Pancasila semacam itu. Pancasila itu adalah landasan dasar nilai-nilai moral di mana kita untuk mencapai tujuan itu kita harus melewati step by step itu. Ya, batu landasan yang harus kita lalui untuk mencapai apa namanya tujuan akhir yang diinginkan. Ya, tujuan akhirnya apa? Ya, sila kelima itu tujuan akhirnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itulah tujuan akhir dari sebuah negara Indonesia sebenarnya. Maka kalau minyak goreng mahal, kemudian masyarakat menjadi susah, itu sebenarnya ada kesalahan di situ. Bagaimana bisa minyak goreng mahal, rakyat kemudian apa terbebani, bahkan ada yang antri sampai meninggal dunia. Itu adalah sebuah hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi di dalam sebuah negara Pancasila. Berarti ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh para elit politik kita ini dalam mengurus negara. Berarti mungkin ada semacam kekeliruan. Harusnya tidak terjadi hal semacam itu karena tujuan bernegara kita adalah keadilan sosial. Kalau tidak ada keadilan bagaimana? Ternyata yang apa namanya yang mendapat kemudahan justru orang-orang yang memiliki koneksi begitu ya. Ya orang-orang yang mungkin apa eh, punya kekuasaan, punya jabatan begitu ya. Bahkan seorang menteri pun memenjarakan seorang aktivis HAM. Nah, itu yang saya pikir kurang tepat ya. Bagaimana seorang aktivis HAM itu dia bersuara ya memang begitu. Aktivis HAM itu harus bersuara begitu. Artinya ya tidak ada salahnya dia itu. Artinya pejabat negara itu jangan sampai memakai instrumen hukum untuk apa namanya kemudian mengalihkan isu yang utama. Artinya itu adalah sebuah check and balances atau kontrol bagi pejabat negara. Jadi jangan sampai pemerintah itu melakukan pembungkaman atau ada istilah-istilah namanya dugaan ya, ada dugaan pembungkaman atau mungkin ada dugaan apa namanya anti kritik ya itu jangan sampai karena Pancasila itu memegang teguh yang namanya demokrasi, proses demokrasi. Ya, teman-teman lihat ya permusyawaratan atau sila keempat itu musyawaratan. Jadi musyawarah itu kan mendengarkan dari semua pihak. Ya, di dalam musyawarah tentu saja kadang ada emosi, ada kemarahan, ada perbedaan pendapat. Itu hal yang biasa. Artinya jangan sampai proses musyawarah atau proses demokrasi ini dicederai dengan pemaksaan kehendak. Nah, ini nggak boleh. Dalam Pancasila itu nggak boleh pemaksaan kehendak, perilaku kesewenang-wenangan itu nggak boleh. Ya, jadi balaslah kritik dengan prestasi begitu loh harusnya begitu pejabat negara itu tidak boleh apa alergi terhadap kritik karena memang di dalam negara demokrasi uh, apa namanya
sudah sewajarnya pejabat itu dikritik. Kalau tidak yang dikritik ya, kalau Anda menjadi pejabat di Korea Utara, mungkin ya, di pejabat di Cina itu oke lah ya, di sana tidak ada kritik, karena kritik itu adalah pidana di negara-negara komunis semacam itu. Ya, baik. Ini malah sampai slide terakhir. Kita mulai teman-teman ya. Untuk itu prolognya, apa namanya, prolog dari pertemuan pertama. Saya review sedikit, saya ulang sedikit agar teman-teman semuanya sedikit ingat. Karena Pancasila memang ya bisa dikatakan ini gampang begitu ya, tetapi jangan menggampangkan karena di angkatan-angkatan dulu tuh ada yang nggak masuk sama sekali ya, sehingga saya nggak bisa ngasih nilai bagus kan ya. Yang namanya apa, yang namanya masuk itu harus masuk itu penting. Masuk apa, kuliah ya, walaupun mungkin teman-teman bosen dan seterusnya, tapi masuk kuliah itu teman-teman harus mengusahakan. Maka sesibuk apapun teman-teman, usahakan masuk kuliah walaupun secara online. Ya, baik, kita masuk ya, kita masuk ke perkuliahan. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Nah, dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila itu baru dirumuskan pada zaman Jepang ya. Ada bermacam-macam rumusan Pancasila yang telah teman-teman pelajari kemarin. Ada rumusan Muhammad Yamin, ada rumusan Supomo, rumusan Soekarno, dan juga ada Panitia 9 yang kemudian meramu itu merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ya Pancasila itu. Kalau dulu FPI itu yang sekarang dilarang itu ya, atau kelompok-kelompok Islam yang lain yang menginginkan demonstrasi, menginginkan sebuah negara yang kembali berdasarkan apa namanya, Piagam Jakarta, artinya Piagam Jakarta itu yang menjadi dasar. Ya sebenarnya sudah dijadikan dasar. Piagam Jakarta itu kan memang dulu kesepakatannya sudah disahkan dalam sidang BPUPKI ya, kemudian menjadi dasar negara, tapi oleh Soekarno kan dihapus yang kata-kata syariat itu ya, yang kata-kata dengan kewajiban syariat Islam, jadi hanya meninggalkan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu apa namanya, ya silahkan saja kalau mau digugat, mau di apa, anggap itu inkonstitusional ya, itu Soekarno sudah meninggal. Sudah tidak bisa digugat lagi bagaimana. Jadi para bapak bangsa kita itu memang tidak selalu mereka orang-orang suci ya. Memang terkadang mereka juga para politisi yang juga terbiasa sikut sana sikut sini, itu ya wajar dalam dunia politik. Artinya Soekarno pun juga menginginkan apa, mengamankan jabatannya, kekuasaannya, kemudian yang lain pun juga menginginkan kekuasaan jabatannya masing-masing, sehingga saling berlomba antar politisi itu menimbulkan riak-riak yang pada zaman dulu kita tidak tahu ya pastinya seperti apa. Tapi yang jelas memang faktanya apa namanya, Piagam Jakarta itu ada kata-kata ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Intinya semacam itu. Tapi kemudian Soekarno secara sepihak menghapus kata-kata syariat itu karena dengan alasan katanya gitu ya, dia bersama Hatta itu didatangi apa, orang-orang dari Indonesia Timur, katanya kalau itu syariat tetap dilaksanakan nanti kita yang daerah yang banyak Kristennya, banyak yang tidak Islamnya di Indonesia Timur akan melepaskan diri begitu ya. Alasannya begitu, alasan kata pengakuan mereka. Tapi kemudian itu ya menjadi semacam riak-riak politik di masa lalu ya. Kalaupun sekarang mau dikembalikan ke ada kata-kata itu, ya memang seharusnya begitu sesuai dengan BPUPKI putusannya yang disahkan oleh sidang begitu. Tetapi adapun kemudian jika itu dipermasalahkan kembali namun akan menimbulkan suatu riak-riak politik yang menimbulkan ketidakstabilan di Indonesia ya, ya lebih baik apa namanya, lakukanlah misalnya proses untuk mengembalikan itu dengan cara hukum saja, gugat ke pengadilan atau dengan cara-cara yang sesuai dengan cara-cara hukum gitu ya. Karena kalau kita main media, kita mainnya hanya berkomentar secara publik, itu tidak, itu justru akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat. Tapi kalau itu putusan pengadilan,
ya itulah yang harus dipatuhi, baik masyarakat Islam maupun masyarakat yang bukan Islam. Begitu ya. Artinya teman-teman harus mengedepankan ketika sesuatu itu memang perlu diubah, ubahlah dengan cara yang sesuai dengan prosedur hukum gitu ya. Jangan dengan proses politik yang justru nanti atau proses apa mempengaruhi media, karena itu nanti akan menimbulkan perpecahan antara si A si B begitu ya, menimbulkan riak-riak politik yang nanti ujung-ujungnya ketidakstabilan dari negara itu sendiri. Kemudian apa namanya, bermacam-macam rumusan Pancasila itu ya, tadi ada konstitusi dan seterusnya. Nah, rumusan Pancasila oleh Muhammad Yamin ini diusulkan pada 29 Mei 1945. 5 rumusan Muhammad Yamin itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan dan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan dan beradab, kerakyatan dimiliki hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, keadilan sosial visual. Mirip ya, Muhammad Yamin itu sangat mirip. Dan juga kalau kita bicara siapa pendiri bangsa kita, sebenarnya ada 3 orang yang dipanggil oleh Kaisar Jepang saat itu. Jadi ketika masa-masa Jepang itu menguasai Indonesia, kemudian dia sudah mulai gonjang-ganjing, mulai mau kalah oleh serangan sekutu. Dia kan menjanjikan negara-negara kecil-kecil itu ya, negara-negara yang dia jajah itu, bukan negara kecil, negara yang dia jajah untuk dia bisa tetap mendukung Jepang, tetap nanti kamu akan saya beri hadiah kemerdekaan, kan begitu, dijanjikan hadiah kemerdekaan. Nah, saat itu yang dipandang sebagai tokoh Indonesia adalah Soekarno, Hatta, dan juga Ki Bagus Hadikusumo. Mereka mewakili orang-orang Soekarno mewakili orang-orang sosialis, nasionalis begitu ya. Sementara Hatta mewakili orang-orang kaum kaum intelektual, akademisi begitu ya, karena beliau adalah salah satu kutub bukunya Indonesia. Kemudian Ki Bagus Hadikusumo itu mewakili kaum-kaum agama karena beliau adalah salah satu tokoh Muhammadiyah yang saat itu sangat sangat namanya sangat sangat diperhitungkan oleh penjajah, sehingga mereka dipanggil ke Jepang, dipanggil ke Tokyo untuk menghadap Tenohaika atau Kaisar Jepang, kemudian untuk melaksanakan diskusi bagaimana seharusnya dan kapan itu akan diberikan hak kemerdekaan itu ya. Jadi itu, maka sebenarnya kita tidak hanya harus mengenang Soekarno Hatta saja. Ada nama Ki Bagus Hadikusumo yang mungkin hilang dari ingatan para mahasiswa ataupun siswa-siswa di seluruh Indonesia karena tidak terlalu diungkap ini siapa. Beliau adalah tokoh Islam. Jadi setiap pendirian negara ini, mulai dari dulu perjuangan kemerdekaan dari zaman Diponegoro. Diponegoro itu kan ulama ya. Diponegoro itu ulama kiai kan dia. Dia gila kiai yang ketika dia berjuang itu didukung santri-santri, didukung pasukannya itu santri-santri dari pesantren-pesantren yang dia rekrut atau ikut kepada beliau, berguru kepada beliau. Diponegoro, Imam Bonjol itu kan juga seorang ulama juga. Dan seterusnya. Perjuangan bangsa kita tidak pernah lepas dari yang namanya agama, dari namanya tokoh-tokoh agama. Maka ketika kemerdekaan kita pun, Kaisar Jepang pun memandang penting yang namanya tokoh agama. Maka diundanglah juga Ki Bagus Hadikusumo. Mereka bertiga berangkat ke Jepang untuk merencanakan kemerdekaan itu. Tetapi kenapa sekarang yang dikenang hanya Soekarno-Hatta karena dia wapres dan presidennya saat itu. Tapi kita tidak boleh mengertikan peran beliau, Ki Bagus Hadikusumo yang sudah berjuang, yang sampai meninggalnya beliau meninggal dalam kekecewaan terhadap Soekarno ya, karena ada penghapusan kata syariat di dalam Pancasila itu ya. Ya itulah politik ya. Politik itu kita harus siap kecewa, kadang teman jadi lawan, lawan jadi kawan itu ya biasa. Soekarno pun juga seorang politisi karena beliau juga ketua partai PNI kan di zaman itu. Kita lanjut pada tanggal 31 Mei 45 pada sidang pertama sidang BPUPKI, Supomo mendapat kesempatan menyampaikan pemikirannya mengenai dasar negara yang rumusnya adalah sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Ya.
Kemudian Soekarno diberi kesempatan pada tanggal 1 Juni. Nah, ini yang kemudian menjadi hari lahir Pancasila gitu loh. Coba cek teman-teman ya. Lebih mirip mana dengan pengertian oleh Yamin tadi ya. Muhammad Yamin itu ini. Coba teman-teman, itu Muhammad Yamin. Kemudian Soekarno ini. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, dan demokrasi, sosial, ketuhanan berkebudayaan. Ketuhanannya itu berkebudayaan, teman-teman. Soekarno itu ketuhanan tapi berkebudayaan, dan itu pun nomor 5 terakhir. Kenapa ini yang justru dijadikan patokan hari lahir Pancasila? Saya juga heran ya. Padahal kalau dilihat mungkin lebih-lebih apa Supomo saja, Supomo lebih-lebih agak-agak apa namanya atau mungkin Yamin tadi ya. Muhammad Yamin itu sudah mirip sekali gitu ya dengan Pancasila yang kita kenal sekarang. Tapi ya itulah ya proses politik. Ketika yang berkuasa sekarang adalah anak keturunan Bung Karno, ya tentu saja eh, apa namanya kebanggaan sebagai putra Soekarno, ya Bung Karno dimunculkan lagi kan begitu. Ya wajar lah, itulah proses politik. Kita tidak bisa maido ya. Ya memang begitu ya. Kalau partai B nanti berkuasa ya partai B ini pasti akan mengusung semangat-semangat primordial yang telah ada dulu uh, misalnya keluarga Soeharto nanti dia bisa menang misalnya dan jadi penguasa di negeri ini lagi misalnya, maka dia pasti akan mengagung-agungkan namanya Pak Harto lagi. Enggak masalah, memang politik itu begitu, siapa yang berkuasa maka dia yang menulis sejarah kan begitu ya. Jadi inilah rumusan Pancasilanya Soekarno. Jadi saya pikir terlalu jauh ya jika ini dianggap sebagai rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang. Tetapi ya sudah dijadikan sebuah hari hari jadi Pancasila pada tanggal itu ya ya itu sudah sah secara hukum. Kecuali ada yang menggugat begitu ya. Bisakah digugat? Bisa saja digugat. Setiap hal produk hukum di Indonesia itu bisa digugat. Entah itu di pengadilan negeri atau di pengadilan PT UN ataupun di pengadilan apa namanya khusus begitu bisa. BPU pakai merumuskan Piagam Jakarta. Ya ini ya. Piagam Jakarta itu bunyinya ini. 22 Juni 45 Pancasila berani merumuskan Pancasila dalam Piagam Jakarta. Jadi Pancasila itu dimasukkan dalam Piagam Jakarta. Rumusannya Piagam Jakarta itu yang mana tahu teman-teman? Itu ada di pembukaan UUD 45. Di UUD pembukaan UUD 45 itu ada di situ. Teman-teman bisa lihat pembukaan UUD 45 itu kan apa Undang-Undang Dasar 45 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa itulah ya. Teman-teman pasti sudah hafal ketika baru lulus SMA gitu kan pasti masih hafal kan dulu upacara bendera tiap hari Senin pasti pembukaan UUD 45 itu dibaca. Itulah Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta itu dimasukkan ke situ menjadi pembukaan atau preambul undang-undang. Maka ada kan di situ mukadimah kan namanya mukadimah sebenarnya, bukan pembukaan. Mukadimah. Mukadimah itu kan bahasa Arab. Ya kan? Di situ kan ada kata-kata atas berkat rahmat Allah begitu ya. Bukan atas rahmat Tuhan karena memang yang merumuskan di situ adalah kebanyakan memang tokoh-tokoh Islam yang menjadi anggota BPUPKI dan mereka beragama Islam. Ya. Maka pembukaan UUD 45 atau preambul itu yang paling penting dari konstitusi. Itu nggak bisa diubah. Kalau konstitusi bisa diubah, tapi dalam preambulnya, mukadimahnya itu malah tidak bisa diubah. Karena itu adalah paten sebuah dasar dari konstitusi itu dibuat. Jadi pembukaan itu kan kalau di kita misalnya membuat makalah gitu ya, pembukaan itu kan nggak penting begitu ya, pembukaan itu kan nggak penting. Tetapi lain halnya ketika berbicara tentang konstitusi atau UUD 45. UUD 45 itu justru yang paling penting adalah preambul atau mukadimah itu tadi atau pembukaan itu tadi. Pembukaan itu yang paling penting. Dia yang mendasari terciptanya pasal per pasal di UUD itu tadi. Justru. Maka kalau UUD itu bisa diubah sesuai dengan keinginan zamannya masing-masing, keinginan para politisi yang berkuasa masing-masing boleh merevisi undang-undang dasar atau dengan kata amandemen ya. Kalau revisi itu undang-undang, kalau amandemen itu UUD, khusus untuk UUD itu amandemen. Amandemen itu mengubah UUD 45. Mau diubah seperti apa terserah itu boleh. Tapi kalau preambul atau mukadimah itu tidak bisa.
Karena dia dasar merubah itu sama saja merubah negara ini. Artinya negara ini berarti direstart ulang. Ya, jadi itu justru akan menimbulkan mungkin ketidakstabilan politik, pertentangan dari mana-mana, mungkin juga pemberontakan dan seterusnya. Maka menjadi politisi dalam negara ini harus hati-hati, tidak boleh sembarangan menerapkan sebuah peraturan atau hukum yang mungkin nanti justru akan menimbulkan resistensi dari masyarakat. Soekarno secara resmi merevisi sila pertama ya ini ya. Ini sudah kita bahas tadi ya. Masa negara federal. Nah, ini masa negara federal, ada konstitusi RIS 1949. Ya, Pancasila itu menjadi diubah 49 pada konstitusi RIS 1949. Pancasila itu bunyinya begini. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, bangsaan, kerakyatan, keadilan sosial. Ya sama saja sebenarnya. Ya, tapi disingkat gitu ya. Kemudian pada UDS, konstitusi RIS, ini ya tadi ya. Nah, kemudian tahun 5 Juni 1959 Soekarno memberlakukan dekret presiden. Kemudian kembali UUD 45 ya. Soekarno mengeluarkan dekret karena Soekarno itu mempunyai kekuatan politik saat itu. Kekuatan politik sangat kuat Soekarno itu. Karena militer setia di bawah Soekarno. Militer semuanya setia di bawah Soekarno dan Soekarno partainya juga sangat berkuasa saat itu dengan adanya dukungan dari partai-partai yang sefaham dengan partainya Soekarno yaitu PNI kan. Sehingga dia bisa membuat dekret, artinya dekret itu sebenarnya tidak dikenal di dalam hukum. Dekret itu kan tidak boleh sebenarnya. Dekret itu kan suatu hal yang di luar hukum, di luar extraordinary. Jadi ini luar biasa karena tidak pernah dikenal dalam negara demokrasi adanya dekret. Ya, tapi itu terjadi. Gus Dur mau mengulangi dekret ini juga kan ketika dia digulingkan oleh MPR DPR zamannya Amin Rais, dia digulingkan, dia mengeluarkan dekret, tetapi dekretnya tidak digubris karena beliau Gus Dur tidak didukung oleh militer secara penuh. Militer itu kan mendukung Amin Rais zaman itu kan, sehingga ya Gus Dur mau dekret apapun ya nggak digubris. Tapi Soekarno mengeluarkan dekret, langsung militer bergerak dan mengamankan situasi. Kan begitu. Partai-partai yang tidak sepaham dengan Soekarno saat itu dinonaktifkan begitu ya. Ya itulah politik. Bahkan teman-teman tahu ya Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu adalah perdana menteri pertama kita. Dia juga salah satu bapak bangsa, pendiri bangsa kita. Sultan Syahrir itu salah satu anak pintar gitu ya. Dulu dia bisa bahasa Perancis bisa, bahasa Eropa itu dia bisa karena kuliahnya di luar negeri kan, sama seperti Hatta. Itu temannya Soekarno. Mereka bahu-membahu membentuk negara ini dari nol. Tetapi yang terjadi ketika Soekarno semakin berkuasa, pemikiran-pemikiran mereka tidak bisa kompak ya, antara Syahrir juga mengkritik kebijakan Soekarno yang mulai ke arah berbau diktator begitu ya. Menurut Syahrir sering berbeda pendapat, akhirnya Syahrir dipenjara kan. Syahrir dipenjara di penjara Madiun sampai beliau sakit dan dibawa ke Swiss atau kalau nggak salah di Swiss ya. Beliau masuk rumah sakit sudah tidak ketulungan, beliau meninggal dunia. Itu loh ya. Jadi ya politik begitu. Tinggal bagaimana kita mengkondisikan sebuah politik itu agar berguna bagi masyarakat. Jangan sampai politik itu justru menyengsarakan masyarakat. Seperti minyak goreng mahal ini kan menyengsarakan masyarakat. Kita juga kan terkena imbasnya kan. Belum lagi ada isu katanya ini mau BBM naik lagi gitu ya. Itu juga harus disikapi oleh mahasiswa. Mahasiswa harus berani bersikap terhadap hal semacam itu. Artinya ya bersikaplah dengan cara yang Pancasilais, cara yang baik. Jangan dengan anarkis, apalagi dengan menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita bohong begitu jangan, karena berita bohong itu kan bisa masuk pidana. Kemudian Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, ini sebelum kemerdekaan nasional, masa kemerdekaan nasional sampai masa setelah kemerdekaan. Ini bisa dibaca sendiri ya. Sumber historis dan politis Pancasila dalam sejarah, ini ya bisa dibaca sendiri juga. Ini sudah ada di buku ya. Kalau baca buku itu kan bosenin ya, tapi kalau kita sharing pengalaman begitu enak gitu ya.
Jadi teman-teman, sumber ideologi Pancasila itu adalah seperti yang saya bilang tadi, Pancasila adalah nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius yang telah dilaksanakan dan diterapkan oleh rakyat Indonesia sebelum merdeka yang ditetapkan oleh para pejuang bangsa menjadi dasar negara setelah bangsa Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan. Jadi sudah ada sejak dulu, para bapak bangsa itu hanya menggali lagi, ya. Jadi menggali apa yang sudah ada, gitu ya. Kemudian hasil galian itu diciptakanlah menjadi sebuah Pancasila itu tadi. Sumber politis Pancasila merupakan sintesis dari berbagai pemikiran besar tentang politik yang berkembang di masa itu. Tapi presentasi tersebut tidak menghilang unsur kelokalan dan kekhasan dari masyarakat Nusantara yang dari bersifat religius. Jadi Pancasila itu religius, sifat religius bangsa kita dicantumkan di poin pertama. Poin pertama itu poin yang paling utama. Maka tidak boleh merubah yang poin pertama itu karena itulah dasarnya dari. Jadi Pancasila itu bertahap, step by step seperti teori piramidanya Hans Kelsen. Hans Kelsen kan teori piramida begini ya. Hukum itu dari atas dulu, atas mendasari yang bawahnya, bawahnya mendasari bawahnya lagi, begitu kan? Nah, teori itu juga diterapkan di Pancasila. Pancasila itu juga begitu. Sila pertama ketuhanan itu adalah yang mendasari sila kedua. Mengapa setelah orang bertuhan, orang menjadi religius itu, maka dia akan menjadi orang yang berkemanusiaan. Kemanusiaan dan berhadapan tercipta itu. Ketika orang sudah beragama, punya jiwa kemanusiaan atau hak asasi manusianya tinggi, kemudian dia kamanungsan ya kalau bahasa Jawanya. Kemudian dia akan menciptakan persatuan ketika orang sudah saling memanusiakan manusia yang lain, hidup rukun kan akhirnya, maka akan terciptalah sila ketiga yaitu persatuan. Saling bersatu, saling bahu membahu, gotong royong akan tercipta di situ. Kemudian setelah orang bersatu, maka yang terjadi adalah adanya proses demokrasi. Ketika orang bersatu kan kadang ada perbedaan pendapat, ini sana beda. Ada antara suku ini beda pendapat dengan suku A, suku B, suku C gitu ya. Apalagi Indonesia, sukunya banyak sekali. Pulaunya juga banyak sekali. Akhirnya apa? Terciptalah proses demokrasi. Musyawarah mufakat ketika terjadi perbedaan kan begitu. Dengan kebijaksanaan, hikmat kebijaksanaan kan. Tidak boleh dengan semata-mata emosional, tidak, tapi dengan hikmat kebijaksanaan. Jadi musyawarah proses demokrasi itu harus dengan kebijaksanaan. Setelah tercipta itu proses demokrasi, maka terciptalah diharapkan akan tercipta kesejahteraan masyarakat yaitu keadilan sosial, yaitu sila kelima. Itulah tujuan terakhir. Ketika step by step sudah kita lalui dari atas itu tadi. Maka tujuan terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu tujuan terakhir yang harus kita capai. Maka di Indonesia itu pernah ada penelitian yang dikutip oleh Ketua MPR waktu berceramah begitu ya. Kebetulan saya hadir di tempat itu dan mendengar Ketua MPR zaman dulu ya, Zulkifli Hasan itu mengatakan begini, ada sebuah penelitian dari mahasiswa yang dituangkan dalam skripsi ya, skripsi atau tesis ya, saya kurang paham itu. Yang jelas beliau mengatakan ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa di Indonesia itu yang paling penting adalah dua hal, hanya dua hal. Menurut penelitian itu ya. Yang pertama adalah agama. Agama. Jadi orang itu bisa berkorban apapun demi agama di Indonesia itu. Orang itu bisa patuh tanpa reserve atau tanpa syarat terhadap agama. Jadi apapun kata kiai, apapun kata ulama, apapun kata pastor, apapun kata pendeta, apapun kata tokoh-tokoh agama itu akan dipatuhi oleh umat-umatnya masing-masing. Bahkan tidak jarang menimbulkan peperangan begitu ya di tempat-tempat lain kan begitu, di Suriah contohnya atau di tempat-tempat lain lah ya yang bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia dulu pernah ada tapi ya itu sudah sejarah dulu, ada Ambon, ada Sampit dan seterusnya. Itu. Kemudian yang kedua adalah apa? Kelompok. Kelompok itu yang paling penting. Maka setelah mereka mematuhi ajaran agamanya, biasanya mereka berkelompok toh. Mereka bentuk kelompok ini ya, kelompok kelompok apa ya, persilatan begitu penting banget bagi mereka. Bahkan ada yang punya kelompok persilatan sampai rela mati demi membela persilatannya gitu loh. Ya, itu kelompok aliran-aliran lah ya, aliran-aliran termasuk kelompok-kelompok apa itu penting bagi rakyat Indonesia. Indonesia itu penting. Maka sebenarnya mendekati rakyat Indonesia itu gampang. Dekatilah melalui kelompok atau agamanya. Nggak perlu bikin aturan banyak-banyak yang itu justru malah mereka nggak akan gubris, nggak akan paham. Tapi kalau kita sentuh melalui alirannya, kelompoknya, kita berikan ke situ pemahaman itu, kemudian melalui tokoh-tokoh agamanya, itu akan lebih gampang diterima. Itu ya. Orang Jawa itu kan ada istilah
Wong Jawa itu nek dipangku mati kan, dipangku itu mati. Aksara Jawa itu kalau dipangkon begini kan mati. Aksaranya jadi mati kan. Sama itu dengan karakter orang Jawa. Orang Jawa itu nek dipangku mati, artinya diberikan apa namanya diberikan harta benda, kekayaan, jabatan itu dia akan mati. Artinya dia tidak akan vokal lagi, tidak akan ngomong demo dan seterusnya, tidak. Mereka pasti akan jadi pribadi yang manut, penurut begitu. Tapi sebaliknya, apabila orang Jawa ini ditekan begitu ya, ditekan, disalah-salahkan, dibuat tidak nyaman, dia akan memberontak. Ya, sudah tahu sejarahnya ya. Sejarah kita kan penuh pemberontakan sejak zaman Majapahit, zaman Singosari. Pemberontakan kan silih berganti. Sejarah dan proses penanggalan Pancasila ini ya, ini bisa dibaca sendiri ya, step by step. Nah ini dinamika tantangan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah ini dinamika tantangan Pancasila itu apa? Yang pertama adalah komunisme. Komunisme selalu menghantui. Komunisme ini setiap tanggal 30 September itu selalu menjadi isu yang menarik ya. Jadi komunisme itu memang nyata, artinya karena kita juga bersahabat baik dengan Cina dan Rusia, sementara mereka berdua adalah negara komunis, ya sampai kapanpun itu akan menjadi sebuah hal yang perlu kita waspadai ya. Jangan sampai memang persahabatan dengan negara komunis akan mempengaruhi negara itu menjadi komunis, jangan sampai ya. Kita itu negara religius, kita itu negara yang menganut agama. Ya cukup agama, 6 agama yang diakui pemerintah itu yang harus apa namanya yang diakui kan. Komunisme kan sudah dilarang ya oleh TAP MPR kan, TAP MPRS ya. Itu. Jadi agama kita ada 6 loh, bukan 5, 6. Mungkin ya 6 ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, apa namanya, Hindu, Buddha, Konghucu, ada 6 lah. Ada satu lagi 7 malah yang sudah diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagai agama, yaitu aliran kepercayaan. Tapi itu belum dituangkan kan itu dalam undang-undang. Kemudian imperialisme barat model baru yang selalu datang. Nah, ini imperialisme barat contohnya dulu apa namanya Amerika itu selalu ikut campur dalam urusan kita ya. Jadi sejak zaman Soekarno, Amerika Serikat itu sudah ikut campur, termasuk juga imperialisme Cina kan sekarang. Cina itu sudah menguasai pasar kita kan. Itu juga bagian di imperialisme. Imperialisme itu kan bangsa yang menjajah tapi dengan terselubung gitu loh. Kalau sekarang kan kita jajah secara ekonomi toh, jajahnya mereka secara ekonomi. Kita ketergantungan dengan HP-HP dari Cina yang murah tapi bagus kan begitu toh. Kita nggak bisa nyiptakan sendiri. Produk lokal kita pun kalah dengan produk-produk mereka. Kita dijajah Korea dengan film-filmnya, dengan lagu-lagunya. Kita dijajah juga oleh Amerika dengan film-film Hollywoodnya. Kita dijajah India ya dengan film-film Bollywoodnya dan seterusnya. Itu bagian dari imperialisme sebenarnya, model baru. Kemudian karena imperialisme yang tidak terbendung itu ya, yang tidak bisa ditanggulangi dengan baik, terciptalah dekadensi moral. Moral kita lama-lama anak bangsa kita tergerus ya. Mulai banyak anak-anak tawuran, mulai banyak anak-anak tidak sopan terhadap orang yang lebih tua. Anak-anak tidak lagi memahami nilai-nilai moral dan keagamaan karena sudah ada HP, sudah gadget yang mempengaruhi otak mereka. Mereka di medsos itu ngomongnya sudah luar biasa. Bahkan ada penelitian ya, yang salah satu pegiat media sosial di Spanyol itu meneliti kenapa bangsa Indonesia generasi Indonesia itu kalau dia pernah ke Indonesia gitu ya, dia melihat bagaimana rakyat Indonesia itu sopan, santun, gangge begitu ya. Tetapi kalau di medsos dia itu ngomongnya luar biasa, mencaci maki orang yang tidak dia kenal sekalipun dengan bahasa-bahasa yang tidak pernah dia katakan di dunia nyata, tapi di dunia maya dia begitu. Seperti kepribadian ganda itu, gangguan kejiwaan kepribadian ganda itu. Dia pernah meneliti begitu, kenapa begitu ya? Ya apa namanya? Ya itulah pengaruh dari dekadensi moral, dari imperialisme, dari globalisasi yang tidak terbendung. Yang terakhir adalah hilangnya identitas bangsa yang religius. Jadi lama-kelamaan karena dekadensi moral, generasi kita sudah tidak lagi mengutamakan agama, ya mulai banyak kriminalitas ya, dengan dalih agar mendapatkan sesuatu secara instan kan begitu. Pengen HP, nyolong saja kan begitu loh akhirnya. Itu pikiran-pikiran yang salah. Yang kemudian menghilangkan identitas bangsa kita yang bangsa yang religius, bangsa yang bahkan rela mengalah bagi orang lain, bangsa yang suka memberi, bahkan kita dijajah 350 tahun ya. Kita Belanda datang ke sini kan awalnya kita anggap sebagai tamu ya, dipersilakan monggo, dijamu, lama kelamaan mereka ternyata apa
mayak begitu ya, mereka kemudian menjajah malahan. Itu kan bagian dari kenapa kita gampang dijajah selama itu karena ya kita itu bangsa yang religius, kita itu bangsa yang gampang mengalah sejak zaman dulu. Namanya dalam kajian sejarah untuk masa depan. Nah, ini kegagalan mewariskan Pancasila, merupakan kegagalan pertahanan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Indonesia harus mampu menghasilkan warga negara yang Pancasilais, religius, sebagaimana nenek moyang dan adat bangsa ini sejak dahulu. Prosesnya tentu bukan dengan indoktrinisasi, tetapi harus melalui proses pemanusiaan manusia. Pancasila harus menjadi ideologi terbuka. Nah ini ya, Pancasila harus menjadi ideologi terbuka. Pancasila itu ideologi terbuka lah ya, bukan tertutup. Kalau tertutup itu seperti komunis, itu ideologi tertutup. Maka dia tidak Pancasila itu apa? Komunisme itu anti kritik karena dia ideologi tertutup. Dia hanya berlaku untuk lokalan bangsa itu saja sendiri. Tapi kalau Pancasila ideologi terbuka, Pancasila itu menerima saran, menerima perubahan, menerima kritik untuk prosesnya lebih baik, membangun diri lebih baik. Itulah Pancasila. Ya, maka kalau teman-teman itu anti kritik, teman-teman itu orang yang misalnya tidak suka dikritik, padahal itu memang ada yang salah di situ, maka teman-teman sebenarnya belum bisa menjiwai Pancasila. Teman-teman harus siap dikritik, teman-teman harus misalnya menerima kritik, menerima arahan itu penting. Pancasila harus menjadi ideologi sudah ya. Itu adalah bagian dari Pancasila. Semoga teman-teman bisa melaksanakan, setidaknya bisa menghayati lah ya nilai-nilai Pancasila itu tadi. Jangan menjadi pribadi yang tertutup, jangan menjadi pribadi yang anti kritik, jangan menjadi pribadi yang emosional, jangan menjadi pribadi yang memperturutkan keinginan sesaat semata. Ya, begitu teman-teman. Saya pikir selesai pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada kekurangan, atau kata-kata atau kalimat saya yang menyinggung atau mungkin ada yang tidak suka atau ada yang tidak berkenan dengan kalimat-kalimat yang telah saya sampaikan tadi. Dapat menyampaikan saran dan kritik kepada di kolom komentar atau di WA saya langsung ya, agar nanti bisa saya tindak lanjuti secepatnya begitu ya. Karena ini forum akademik ya, ini perkuliahan ya, ini forum bebas. Kalau teman-teman mau bertanya boleh di kolom komentar ya, saya tidak akan menghapus komentar apapun, silahkan, karena saya menghargai demokrasi dan perbedaan pendapat, karena itu adalah bagian dari kenapa Pancasila itu ada ya. Baik teman-teman, begitu, semoga teman-teman tetap sehat, tetap semangat, tetap menjalani perkuliahan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.